Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita berdua. Siapa kita, Kang? Kita siapa ya? Bukan siapa-siapa kayaknya. Ya, memang kita bukan siapa-siapa, tapi kalau bukan kita siapa lagi? Iya, siapa lagi ya? Kita di sore yang gak hujan ini, alhamdulillah kita ada di Gadget Times yang benar-benar kita akan sharing tentang apapun ya. Betul banget. Kita kurang lebih memenuhi janji kita yang sebelumnya kita perkenalan, ya Kang ya. Yang dimana kita akan ngebahas dunia dalam teknologi. Dan kemarin pas banget di video kita yang sebelumnya tuh ada yang komentar atau kayak kasih komen gini, Kang. Coba deh, kayaknya menarik deh untuk bahas isu-isu terupdate di dunia. Jadi dikutip dari salah satu netizen Budiman nih, namanya Rozi Rizwan ya. Oke, jadi kebetulan banget dan memang itulah yang mau kita sajikan. Emang ada gosip apaan lagi nih? Oke, gosip terbarunya nih Kang, beberapa waktu yang lalu ya, kabarnya netizen Indonesia nih mendapatkan gelar dari Microsoft. Nih gua kalau udah ngomongin netizen nih udah pasti yang aneh-aneh nih. Ya, betul. Jadi sekelas Microsoft mereka membuat sebuah survei ataupun ya survei lah atau observasi mereka yang dimana katanya sih netizen Indonesia Gue megang tangannya Fauzan. yang dimana netizen Indonesia tuh katanya kurang sopan gitu. Aduh Ya. Betul. Dan itu ngebuat netizen Indonesia yang budiman ini bereaksi, Kang. Dikutip dari CNN nih ya, pakar respon Microsoft, netizen Indonesia itu mengerikan katanya. Banget sih kalau misalnya gue lihat nih Kang ya. Misalnya gue lihat kalau di Instagram orang posting apa, itu tuh gue kadang suka ketawa sendiri yang benar-benar kok bisa ya punya pemikiran kayak gini gitu loh. Terus kok bisa ya ini kayaknya ajang jadi celah mencela. Jadi menurut gue teknologi semakin berkembang justru gue makin ngeri loh. Makin ngeri ya. Ngeri banget gue. Gue nggak tahu nanti apa yang terjadi dengan anak gue gitu kelak. Betul. Jadi memang di era digital ini karena informasi itu saling terbuka sehingga ngebuat ya mungkin kayak netizen tuh kalau ada sesuatu yang mereka nggak suka, mereka tuh kalau komen memang sampai benar-benar nunjukin benci banget gitu. Iya. Kalau mereka suka pun sebaliknya mereka suka banget. Tapi ini yang menarik itu adalah yang mau kita bahas adalah ya karena Microsoft membuat survei seperti itu dan netizen Indonesia ngerasa kayaknya kita nggak kayak gitu deh gitu ya kan. Karena memang di Indonesia ini ada dua hal, Kang. Ada dua hal yang membuat kita ini untuk apa ya, bereaksi terhadap persatuan, karena memang sesuai dengan sila ketiga kita kan, persatuan Indonesia. Iya. Nah jadi dua hal itu mau tau nggak apa, Kang? Jadi dua hal itu adalah apabila ada sesuatu yang menghina bangsa kita ataupun negara kita, itu kita akan bereaksi. Jadi kita akan bersatu padu. Dan yang kedua adalah yang menyatukan kita itu adalah sepak bola. Ya, itu satu. Sebenarnya enggak dua, Kang, ada tiga, Kang. Satu lagi apa? Si Sky. Tapi serius ya, tadi pas baru mau syuting nih dia sempat bahas Siskaya, sempat nanya Siskaya siapa gitu ya kan, nggak tahu gitu ya kan, dan lebih tahu lah ya. Oke, jadi balik lagi nih, kita lihat dulu aja nih ya, karena memang kita bahas ini juga bukan mengadi-ngadi karena memang sesuai dengan berita yang lagi ngehits banget kemarin. Jadi kalau di sini menurut CNN Indonesia, saya bacain aja ya Kang ya. Jadi menurut CNN Indonesia itu seorang pakar budaya dan komunikasi digital, Bapak Firman Kurniawan, menilai kehidupan netizen bermedia sosial di Indonesia itu mengerikan. Nah, hal ini disebut karena banyaknya praktik yang merugikan pengguna seperti doxing hingga scamming. Nah, Tar dulu. Ini berat nih bahasa. Tadi apa? Doxing. Jadi DOXXING sama scamming. Oh, berarti itu anjing yang dikasih. Bukan. Packing. Itu dogging. Itu DOGGI. Ini DOXXING. Nanti akan kita bahas ya. Sama itu apa satu lagi? Sama satu lagi scamming. Ya, scamming. Ya. Gue biasa di kantor scamming kok. Apa tuh? Scanner. Receh ya. Itu N, Kang. Ini M. Beda. Ya, jadi
jika seorang tidak setuju dengan pendapat tertentu di media sosial, maka akan terjadi ini yang namanya doxing dan juga scamming. Nah, netizen Indonesia nih ketika ada peristiwa apapun dikomentari, kemudian kalau mereka benci ya benci banget, termasuk sifat tidak beradab seperti scamming ataupun doxing. Jadi mengerikan memang kehidupan sosial media kita, ujar Firman kepada cnnindonesia.com melalui sambungan telepon Senin tanggal 1 Maret kemarin. Baru banget berarti ya. Masih baru, dan makanya itu kita bahas karena memang kita bahas ini sebagai ini memang hot issue yang lagi update di dunia teknologi gitu. Dan saya lanjutkan lagi, Pak Firman menjelaskan hal tersebut selaras dengan survei yang dilakukan oleh Microsoft pada 32 negara di dunia, termasuk Indonesia tadi. Nah, ia menilai kegiatan bermedia sosial di Indonesia ini kerap diwarnai dengan keberadaban yang buruk. Nah, sebetulnya sih di sini agak miris dan agak lucu juga, tapi memang saya agak kurang setuju juga. Yang dimana tadi saya bilang sebetulnya di Indonesia ini netizennya itu bukan kurang sopan ataupun tidak beradab, bukan, tapi memang kurang akhlak kayaknya. Bukan, orang Indonesia itu lebih ekspresif, Kang. Iya, ya, cuman ekspresif mereka ini tidak diimbangi dengan apa ya, kepintaran ya, maksudnya cara mereka kurang matang aja dalam bermedia sosial. Betul. Ya mungkin mereka dianggapnya bercanda, orang lain belum tentu menganggap bercanda. Betul. Orang lain misalnya ya ini hanya sebuah jokes, belum tentu kata orang lain itu juga jokes gitu. Menarik. Jadi sebenarnya gini, kayak apa ya, plus minus sih. Jadi orang yang menerimanya harus kayak gimana, orang yang melontarkannya juga harus kayak gimana gitu. Biasanya ya kalau manusia yang nggak ada lek-lekan kayak gitu, Kang. Jadi ini lurus gitu sih. Iya. Jadi kayak nggak disaring gitu, bahasa. Iya. Nggak ada lek-lekan kan. Betul. Jadi ya itu tadi sih sebetulnya bukan kurang sopan sama bukan tidak beradab, tapi saya lebih setuju kayak mereka tuh ekspresif netizen Indonesia, karena ya apa ya, ada sesuatu yang memang apa ya, mereka berekspresi tapi memang kurang difilter, kurang kayak dipikir-pikir lagi bener apa enggak sih gitu. Karena kan memang suatu konten ataupun suatu berita yang di-share di sosial media itu ya baik dari si orang yang mau posting, orang yang ngelihat menerimanya, ya itu kan benar-benar pertama yang posting kurang dipikir, kedua yang ya namanya netizen ya ngelihat ya udah gitu, komentarin aja apa yang ada gitu. Nah, kemudian hal itu disebut karena maraknya ujaran kebencian, Kang, hoax serta perundungan di jagat maya yang berlangsung pada momentum tertentu, apalagi pada saat kemarin kan, pada saat pilpres, pilkada, dan juga yang terbaru ini pandemi COVID-19. Tapi kita bahas seperti ini ya, maksudnya kita sama-sama sharing aja gitu, bahwa tujuannya kita lebih ke sharing aja, bahwa sebetulnya kayak Microsoft menilai kita seperti itu pun mereka bukan tanpa observe atau bukan tanpa alasan. Benar. Kan, tapi memang tidak sepenuhnya betul juga gitu ya kan, karena itu lagi tadi yang saya bilang bahwa netizen Indonesia itu sebetulnya lebih ekspresif. Nah, bahkan pada saat si Microsoft itu mengumumkan hasil survei itu kalau nggak salah tuh langsung diserang sama netizen Indonesia ya kan. Itu tadi yang dibilang persatuan kita itu kuat banget ya. Sehingga waktu itu seketika langsung ada sekitar 26 ribuan komentar dari netizen Indonesia. Dan itu ngebuat sekelas atau sebesar Microsoft pun jadi langsung gitu ya kan, langsung ngerasa kayak diserang sama netizen Indonesia. Dan sampai sekarang kalau nggak salah mereka masih menutup kolom komentar di Instagram mereka kan, gitu. Jadi ya sebenarnya gini, mungkin mereka berpikiran menuduh, betul ya, seakan-akan menuduh gitu loh. Tapi kita coba lebih bijak lagi ya teman-teman semua juga. Saya yakin pernah kok punya sedikit kritik ketika memberikan sebuah komentar. Ya it's okay, itu haknya mereka, tapi jangan sampai ada unsur sara, jangan sampai ada unsur di mana teman-teman kayak nyudutin satu pihak. Ya, betul. Jadi lebih fair gitu loh. Kalau ketika mau kritik ya kritiklah yang ngebangun. Betul. Jangan sampai ada kata anjing, goblok, ya, betul. Semuanya yang kayaknya yang ya kebun binatang semua keluar ya, itu yang sebenarnya nggak bagus. Betul. Gitu loh. Sebetulnya kita berpendapat nggak masalah. Nggak masalah. Berbeda pendapat pun itu hak kok. Betul. Yang terpenting adalah
sekalipun itu di dunia digital ya, maksudnya di sosial media, tetap tutur kata kita itu sebetulnya tetap harus dijaga. Bener. Karena kan yang ngebaca ini bukan seumuran kita aja atau yang udah dewasa. Ya terkadang mungkin ada anak-anak. Masalahnya kita itu dengan gampang banget akses internet ini bisa masuk ke ranah anak-anak. Iya, betul. Masalahnya di sana dari mulai remaja. Gue zaman dulu remaja boro-boro masih main kelereng gue. Iya. Boro-boro main gadget. Benar. Menarik tuh, kayaknya nanti kita di next video berikutnya ya. Iyalah. Oke. Nah kalau sekarang ya kayak anak gue aja udah mulai main handphone, terus yang gue takutin ya, dia akses ke salah satu ya konten-konten, apalagi sekarang kayak konten-konten TikTok dan apalah itu ya, yang menurut gue ya ada positifnya, ada enggaknya juga. Ya sebenarnya tergantung dari si orang tuanya juga sih. Balik lagi ke kita sebenarnya gitu. Oke. Apapun ya. Ya oke. Jadi itu salah satu bentuk ekspresifnya netizen Indonesia ya. Karena Microsoft membuat sebuah survei yang benar bisa dikatakan mereka tuh kayak lebih ke arah menuduh sebetulnya, ya kan, kok lebih ke arah menuduh. Tapi kan mereka juga survei berdasarkan ya rate terbanyak negatif lebih banyak, ya kita harus akuin juga gitu loh. Bisa jadi. Nggak mungkin. Bahkan gitu yang terbaru lagi tuh Kang, yang kasusnya bukan kasus sih, maksudnya fenomena yang terjadi lagi itu adalah yang Dayana sama Vicky Naki. Oh iya, gue pernah nonton tuh. Nah yang Dayana, gue salut sih sama si Vicky bisa. Ya dia bisa kurang lebih 5 bahasa gitu deh. Gue bisa bahasa tuh bahasa kalbu, gue bisa. Bahasa hati dong. Iya. Memang sih saya adalah salah satu yang termasuk dukung si Vicky Nakinya sebetulnya. Karena kan Vicky Naki ini karena bisa 5 bahasa, kemudian si Dayana ini kan orang Kazakhstan sana, dan mereka ketemu di Ome TV ya. Mereka nggak lama bikin video, kemudian bikin konten dan segala macem. Terus juga kayaknya nih chemistry di antara mereka berdua nih bagus banget gitu kan. Terus mereka dekat dan segala macem. Tapi ada satu konflik atau ada satu masalah yang mungkin netizen Indonesia lebih tahu lah dibandingin kita berdua lah. Akhirnya nih saking reaktifnya, saking ekspresifnya netizen Indonesia, karena kita ngedukung si Vicky Nakinya itu, Dayana itu yang awalnya dia follower ya Instagram, followernya itu di bawah 1 juta lah, mungkin ratusan ribu sampai 2 juta lebih Kang. Itu berkat netizen Indonesia yang budiman. Tapi karena Vicky Nakinya ini dikecewakan ya kan, dan netizen Indonesia pun lagi-lagi hampir mirip kasusnya kayak Microsoft menyinggung perasaan kita, akhirnya unfollow beramai-ramai dan sampai sekarang tuh udah di bawah 2 juta. Jadi sekitar 1,3 juta follower. Berkurangnya cukup drastis. Dan yang terbaru lagi, mohon maaf ya, koreksi kalau saya salah ya, sampai Dayananya itu kayak minta maaf, kemudian nangis-nangis, memohon lagi sama netizen Indonesia untuk dimaafkan kesalahannya dan segala macam. Tapi ya itulah hebatnya netizen Indonesia gitu, kita persatuannya kuat gitu. Apalagi kalau itu tadi yang di awal berbau sesuatu yang menghina, merendahkan bangsa kita, itu pasti cepet banget. Satu lagi boleh nggak? Contohnya. Satu lagi tuh yang baru banget, masih anget, itu yang orang Korea, jadi main Ome TV sama orang Indonesia. Gue pernah denger tuh. Ya. Kurang tahu pastilah siapa ya kan, yang jelek-jelekin ya, orang Korea Indonesia, ini kan? Memang orang Korea ini mereka sifatnya homogen Kang, ya bukan homo sapien ya. Homogen artinya orang Korea ini lebih menyukai atau lebih menyanjung bangsa mereka sendiri. Mereka menganggap, jadi sifat homogen ini menganggap ras mereka itu adalah yang paling terbaik di dunia gitu, sehingga mereka menghina orang Indonesia, katanya maaf jelek lah dan segala macam. Kemudian sama teman kita orang Indonesia ini dibilang, nanti saya viral, saya info loh, nggak apa-apa, ditantangin malah sama orang Korea ini. Dan akhirnya boom, viral ya. Sama ya, kita ujung-ujungnya ramai-ramai kita serang orang Koreanya. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf. Ujung-ujungnya minta maaf juga. Ujung-ujungnya minta maaf, dan yang lebih chaosnya lagi tau nggak? Jadi kalau nggak salah ya, mohon maaf nih kalau saya salah. Jadi si teman-teman dari orang Korea ini itu sampai di DM juga loh sama netizen Indonesia. Kok bisa nge-DM-in sih? Niat. Ketemu Kang, Instagramnya ketemu. Bahkan bukan hanya yang diteror tuh, bukan hanya si
orang Korea ini sama temennya sampai ke istrinya juga diteror gitu. Dan berarti akhirnya memang di Indonesia ini sebenarnya pada pinter loh. iya, jadi sebetulnya itu yang kita apresiasi adalah persatuannya, itu yang harus kita pertahankan ya. Enggak, Tapi memang bisa kalau sampai dapat teman-temannya gitu gimana caranya? kan masuk ke Instagramnya. Oh ya, Nah, di dia cari Instagram follower kan, ya. followernya gitu ya. Sebetulnya kalau udah masuk ke situ gampang. Cuman yang bingung itu gimana tahu itu Instagram orang Korea ini gimana taunya? Ya, makanya. Nah itu ya udahlah gitu. Ya itu adalah salah satu bagian dari apa ya? Mungkin cara doxing juga ataupun scamming. Nanti kita akan bahas. Tapi itulah tadi contoh dari begitu ekspresifnya netizen Indonesia. Jadi yang sebetulnya harus kita pertahankan adalah persatuannya. Oke, nggak apa-apa untuk hal-hal kebaikan, hal-hal yang memang menghina bangsa kita itu nggak apa-apa gitu. Tapi tetap tolong dijaga. Itu aja sih, tolong dijaga perkataannya. Dan kalau memang ya mohon maaf seperti Dayan ataupun orang Korea ini udah minta maaf, ya udahlah ya gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, bolehlah kita mengkritik ya, komen apapun itu boleh, tapi tolong lebih direm lagi tutur katanya, yaitu hanya kita bisa saling mengingatkan ya, sesebel-sebelnya kita sama konten atau cerita apapun ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menurut kita kurang pantas ya. Betul. Karena ya nanti kita nggak tahu sih kedepannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya perkembangan teknologi kita ini semakin cepat, kitanya yang belum siap gitu loh. Jadi kita ada 2 segmen lagi berarti ya. Ada segmen berikutnya tadi ngebahas apa? Kita akan bahas scamming sama doxing. Nah, scamming sama doxing gue juga nggak tahu sama sekali. Nanti kita bakal ngobrol bareng. Jadi kita jeda dulu sebentar. Ya, lanjut lagi. Jadi sekarang kita akan bahas yang tadi, Kang, scamming dan doxing. Scamming dan jadi doxing. Jujur ya, saya pribadi pun baru dengar istilah ini. Dan mungkin banyak orang yang tidak ngeh atau nggak peka ataupun nggak sadar sama hal-hal ini. Dan saya yakin ini terjadi sama semua orang yang termasuk ada di Indonesia. Gue dong. Ya, termasuk, dan hampir semua orang yang menggunakan smartphone pasti pernah kena scamming ataupun doxing, khususnya scamming sih. Oke, contohnya kayak gimana? Ini menarik nih, contohnya kayak gimana? Dari salah satu artikel Ajeng Pratika Dewi ya. Jadi di sini ada sebagian mungkin yang bertanya-tanya, scam itu apa sih? Nah, di sini kita Ajeng ini menuliskan sedikit tentang apa itu scam. Menurut Cambridge Dictionary Online yang diakses pada 30 Januari 2019, definisi scam itu merupakan an illegal plan for making money, especially one that involves tricking people. Nah, jadi kalau diartikan, maka scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain. Jadi kalau dipikir-pikir nih, cara yang demikian adalah cara yang sangat jahat. Nah, dari fenomena yang sudah dilihat, ada banyak jenis scam nih, Kang, yang terjadi di dunia maya. Apaan tuh? Caranya yang mudah, karena gini, caranya yang mudah dan juga pengguna sosial media yang terkadang lengah membuat para scammer atau sebutan untuk orang yang melakukan scam, kejahatan scam dengan mudah gitu ya? Iya, dengan mudah berhasil dengan aksinya. Para scam ini bisa terdiri dari satu orang ataupun berkelompok, betul. Dan mereka berarti tersebar. Kalau misalnya berkelompok, mereka memang sudah terorganisir. Spesialisnya di situ mungkin. Betul, ya kan? Dan mereka tersebar di berbagai negara. Untuk Indonesia sendiri, berikut contoh-contoh scamming yang terjadi. Jadi contohnya itu ini dikutip dari situs milik Scamwatch oleh Australian Competition and Consumer Commission. Jadi scamming sendiri dipilah-pilah nih, Kang. Jadi ada terdiri dari beberapa bagian. Hal ini dikategorikan berdasarkan tujuan dari si scammer itu sendiri. Berikut pembagiannya. Nih yang pertama ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mencoba mendapatkan informasi pribadi. Hal ini biasanya dilakukan secara diam-diam dengan berbagai cara, mulai dari hacking account ya, yang berlanjut dengan pencurian identitas. Wah, gue pernah tuh. Apa waktu tuh? zaman dulu Yahoo ya kali ya. Wah, azan dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke, kita sholat dulu, guys. Yang terbaru sekarang lebih canggih, Kang. Apaan? Jadi kita pasti semua pakai yang namanya aplikasi WhatsApp, pasti ya.
Ya, ya. Oke, jadi yang terbaru itu terjadi sama adik saya sendiri ya. Yang dihack itu adalah bibi saya. Nah, jadi bibi saya ini WhatsApp-nya terkena hack dan jadi julukannya kan tadi scammer ya buat orang yang menipu ini. Scammer ini dia itu berhasil komunikasi atau ngechat kan di situ ada historinya WhatsApp ya ke semua saudara dari bibi saya ini, termasuk salah satu adik saya. Dan adik saya ini pagi-pagi memang lagi mau berangkat kerja ya, dan ya namanya saudara kan nggak ada kepikiran curiga apapun. Iya. Jadi isi pesannya itu si scammer ini pakai WhatsApp bibi saya bilang, Fahri tolong transfer dulu ke rekening ini karena rekening bibi lagi nggak dipakai. Dan itu nomor rekeningnya memang bukan rekening bibi saya, laki-laki rekeningnya. Ya namanya kita nggak pernah ada curiga atau gimana-gimana, adik saya transfer lah 400.000. Tapi setelah itu jam 11, itu adik saya jam 8 pagi, jam 11 siang baru diinfo sama anaknya. Kebetulan anaknya informasi ke saya juga, Kak jangan nanti kalau ada chat dari bibi jangan dihiraukan ya, itu WhatsApp bibi lagi kena hack katanya begitu. Loh kok bisa gitu ya kan. Nah jadi yang terbaru tuh seperti itu. Nah jadi di balik itu ternyata modusnya adalah begini teman-teman. Jadi hati-hati, biar lebih hati-hati lagi kita semua. Dia ngirim link dulu atau kayak gimana, atau emang benar-benar langsung? Jadi mereka ngirim kode OTP Kang. Kode? OTP. On time process atau apalah kalau nggak salah OTP itu. Kalau yang benar boleh tulis di kolom komentar ya. Singkatannya saya agak sedikit lupa. Jadi begini modusnya. Si scammer ini dia akan mengirimkan dia pastikan dia udah ngehack duluan nih nomor WhatsApp. Dan apabila ada transaksi sesuatu kan kode OTP itu dikirim ke nomor si pemilik. Iya. Nah, dikirimlah kode OTP lewat SMS itu. Lewat SMS. Nah, nanti terus? Kode OTP itulah yang akan dimasukin sama si scammer ke WhatsApp yang lagi dia bajak. Nah modusnya adalah si scammer ini bakalan bilang ke korban begini, selamat pagi Bu, kami dari kasir, mohon maaf ya terpaksa kita harus sebut salah satu minimarket lah, atau nggak usah disebut juga ya. Oke, kami dari kasir minimarket ini ya kan menginformasikan bahwa ada salah satu konsumen kita membeli voucher game dan salah kirim dan kirimnya ke nomor ibu, tolong kirimkan balik ke kita kode OTP yang ada di sana. Nah itu harusnya kita tidak boleh respon sama sekali Kang. Nah jadi dari situlah si scammer atau penipu ini mendapatkan kode OTP. Nah nanti kan kita balas kan, oh ini mas kode OTP-nya. Akhirnya jebol lah WhatsApp kita, kayak begitu. Oh jadi dia nge-break si protokol keamanannya si WhatsApp itu lewat si yang tadi Akang bilang ya? Iya, lewat si korban juga gitu. Jadi makanya kita semua jaga-jaga apabila ada yang ngechat kita seperti itu nggak usah dihiraukan, nggak usah dibalas juga. Karena pada saat kita balas, kalau nggak salah dibalas atau diklik ya gitu ya, itu otomatis kita kehack. Gue juga sebenarnya di setahun inilah banyak banget yang nge-SMS gue gitu. Gue nggak hirauin. Kebanyakan debt collector Kang. Nah itu itu buat tagihan per bulan anjir. Iya. Tapi memang di samping tagihan bulanan kayak begitu, memang ada juga yang seperti itu. Nah ini masuk ke poin yang kedua Kang. Jadi poin yang kedua ini agak deg-degan juga gue kalau misalnya gue bales, takut nanti database gue jebol, karena kan nggak bisa bedain, bener nggak? Oke. Tapi sebetulnya sih kalau informasi seperti itu ya cukup nggak dibalas aja. Nggak usah dibales. Nah ini nyangkut. Dikira sombong lagi gue. Betul. Ini balas yang kedua nih, kegiatan jual beli. Nah biasanya mereka terdiri dari penjual fiktif yang tidak nyata. Singkatnya mereka tidak menjual apa-apa, tapi mereka beraksi seolah mereka si penjual yang sebenarnya. Untuk yang suka dengan online shop, hati-hati dengan yang satu ini. Mampus, gue pernah punya kejadian kayak gitu. Pernah, ini real gue, dan itu bini gue yang langsung. Jadi gue ceritain nih. Pada kala itu gue sangat suka banget sama Vespa yang terbaru. Kebetulan istri itu mau ngasih surprise. Oke. Mau ngasih surprise karena mungkin dia mikir murah banget. Murah banget dengan dia ngelihat di salah satu Instagram. Awalnya Instagram, terus kedua dia juga ngelihat source web yang lain. Terus dia ngelihat
katanya dia second dijual Vespa loh, itu Vespa yang terbaru ya kan. Ya harganya kalau nggak salah berapa Kang, bisa sampai barunya 32 juta. Iya 32 juta, ini 5 juta doang. Oke, lanjut dulu. Ada cerita sama. Oke, terus? Oke, setelah itu karena dia mungkin tadinya mau ngebuat surprise ya buat gue. Malah jadi surprise beneran dong. Ini surprise beneran. Jadi gini, waktu itu tuh bini gue tiba-tiba transfer nih 5 juta. Oke. Udah beres transfer, itu gila loh. Itu sampai nomor ID, waktu itu ngomongnya dokter kan, alamat, nomor ID, terus saving tuh pakai Indah Kargo. Yang sering dipakai ya kan? Yang sering dipakai untuk penipu itu Indah Kargo tuh, hati-hati tuh. Oke. Tapi ya, Indah Kargonya mah nggak penipu ya guys? Tapi itu sering dimanfaatkan. Jadi ini bisa jadi ya mungkin bisa di-upgrade juga kali ya Indah Kargo, jangan sampai disalahgunain sama orang lain gitu. Oke. Akhirnya kita sampai nomor STNK, nomor angka semuanya real sama. Oke. Dan tiba-tiba sudah transfer 5 juta, istri disuruh transfer lagi karena ketahan katanya sama bea cukai. Jadi ketahan bea cukai, dia harus transfer lagi sekitar 3 juta. Oh my god. Dan akhirnya BAM 8 juta. Oh my god. Dan lokasinya waktu itu dia beli sama orang Aceh. Gua pernah sempat hubungin Bahagia juga. Mungkin Mas Bahagia pernah tahu ya. Mas Bahagia juga pernah gua minta tolongin untuk alamat sini sampai sini, dicari sama Mas Bahagia dan gak ketemu ya. Itu pasar, Bapak. Alamatnya pasar, kurang ajar banget. Oke. Jadi jujur Kang, gue setelah kejadian kayak gitu, gue agak sedikit apatis sama yang namanya online gitu sebenarnya ya. Nah sebetulnya nih saya punya tips nih Kang. Jadi buat teman-teman semua. Jadi saya pribadi mohon maaf ya, saya juga tertarik dengan salah satu motor custom. Harganya murah, bener 4 juta, 5 juta. Nah tapi bedanya mohon maaf ya, mungkin pada saat itu saya udah tahu duluan bahwa untuk mengetahui si penjual ini fiktif atau tidak, kalau di Instagram itu di pojok kiri atasnya itu ada tanda 3 titik. Kalau nggak salah kita ketik, kemudian lihat nama Instagramnya itu. Kalau dia udah merubah berkali-kali nama Instagram, berarti kemungkinan besar ya 90% dia penipu. Oh oke. Jadi di Instagram. Ya di Instagram di pojok kiri atasnya itu sebentar ya. Kita tes. Gua buka IG gua dulu. Nih mohon maaf ya. Ini saya buka aja nih Kang. Nih mohon maaf ya, tapi buat hati-hati juga sih sama yang ini ya. Jadi di pojok kiri atas ya, ini contoh di pojok kiri atas ini kita klik terus sebentar ya, mana ya? Nah ini nih, yang ini nih Kang. Ini ketik ya kan, kemudian about this account. Oke. From username. Ada from usernya. Ya, jadi dia udah merubah berkali-kali seperti ini. Oke. Dan saya pribadi, kalau tadi kan Kang Dani di Aceh, ini di Batam katanya. Di Batam, saya minta tolong sama temen yang di Batam, tolong cek alamat ini, dan alamat tersebut tidak ada sebuah showroom motor custom, nggak ada sama sekali. Berarti Ayu Ting Ting ya? Ya alamat palsu. Betul. Dan alhamdulillah saya nggak jadi beli, dan memang ya feeling aja gitu motor custom. Saya juga nanya sama teman-teman yang di Jakarta bahwa motor custom itu sebetulnya berapa? Sebetulnya masih mahal, di atas 10 juta. Iyalah. Dan ini kok bisa murah banget. Dan oke teman-teman, ini adalah salah satu bentuk scamming, kejahatan scamming. Dan ya Kang ini Dani gue pernah ngalamin sampai gue tuh ngerasa bersalah ya kalau misalnya gue ngelihat Vespa yang sekarang tuh, yang tahun-tahun sekarang tuh gue ngerasa yang aduh ya Allah, istri gue pernah kena tipu ya. 7 juta Pak, ya Allah. Iya hampir 8 5 sama 3 gitu loh. Dan awalnya dia nggak mau bilang, cuman lama-kelamaan mungkin nyesek kali ya. Dia sampai marah-marah juga kan. Terus aku bilang, ya kan, kenapa sih Mam gitu kan? Ya, akhirnya dia terbuka. Dia bilang ya Allah. Ya kan tadinya mau buat surprise date gitu kan, taunya ini disurprisein. Iya. Gokil sih. Itu gokil sih. Ya jadi teman-teman yang udah nonton ini, video ini, mudah-mudahan bisa sedikit sedikit tahu informasi. Ya jadi kita untuk lebih hati-hati lagi. Iya, berarti bahwa kesimpulannya semakin canggih teknologi semakin rentan. Kejahatan pun semakin canggih juga. Ya, dan makin rentan sebetulnya. Makin rentan, ya kan? Betul. Terus apalagi berarti kesimpulannya, berhati-hatilah
tergiur dengan harga murah dan ternyata fiktif ya kan. Tapi bukan berarti yang murah atau yang murah itu tidak semuanya penipu, benar. Tapi memang kita harus benar-benar ada beberapa filter kita, kayak pastiin lagi namanya, kemudian pastiin lagi ini benar atau tidak dan segala macam, banyak lah caranya. Tapi memang banyak banget. Itu kan contohnya Kang Dani yang sempat kena. Ada lagi teman saya yang beli tiket pesawat itu udah transfer sekian juta dan memang nggak ada juga. Tapi tapi sempat pernah juga beli tiket pesawat yang murah dan beneran itu ada juga yang beneran. Ada juga. Jadi memang kita harus lebih kitanya sendiri sih yang lebih hati-hati. Betul. Terus yang ketiga berarti lebih ke arah cara kita mengomentari, bener nggak sebuah informasi. Oh iya. Apa? Oke, di Instagramnya itu kalau seandainya itu dia fiktif, toko fiktif, ada satu lagi cirinya. Dia itu pasti menutup kolom komentar. Pasti ya? Iya, itu tapi pasti. ada beberapa yang dibuka kan? Ada yang beberapa dibuka, tapi kebanyakan yang fiktif itu ditutup kolom komentar. Contoh kayak misalnya bini gue tuh sebenarnya 2 kali nih kejadian. Kayak barang-barang kayak gini, furnitur kan dia paling suka banget sama furnitur gitu. Dia udah transfer 600.000, barangnya nggak dikirim-kirim. Ada nomor teleponnya, tiba-tiba diblok. Oke. Tapi ya, jadi nanti gue yang masuk ke Instagram itu aktif lagi. Jadi memang yang orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah jadi korban itu diblok semua. Pasti. Aduh ya, memang harga murah itu sangat membuat jiwa miskin kita berteriak-teriak. Atau ada lagi situs yang terbaru itu mirip kayak, jadi dia tuh kayak mirip kayak e-commerce, semacam mirip ya, saya bilang mirip kayak Tokopedia, Shopee kayak begitu. Ada transaksi dan memang ada yang beli, tapi itu kayaknya orang dia juga yang membeli. Alhasil banyak yang beli lewat situs tersebut atau e-commerce tersebut dan ketipu juga. Jadi udah banyak banget macamnya kejahatan di era digital kayak gini. Iya ya, makanya ini semakin jadi teknologi berkembang, semakin gampang dimanfaatin sama orang-orang yang pinter sebenarnya. Menurut gua pinter loh. Ya, tapi mereka menyalahgunakan. Iya, sebenarnya gitu. Pinter loh. Coba kalau misalnya bisnisnya halal. Iya. Banyak. Cepat naik haji tuh mereka tuh. Betul. Terus selanjutnya lagi nih yang ketiga nih Kang, yaitu adalah salah satu bentuk scamming, yaitu adalah sebuah kayak aplikasi yang cari jodoh atau pasangan yang terdiri dari mereka yang menggunakan modus ingin cari teman, blok tuh jomblo, jodoh atau pasangan. Hati-hati, tapi di akhir cerita mereka seolah-olah membujuk pasangannya korban untuk memberi hadiah atau bahkan uang. Mungkin frasa kalau udah cinta mendadak bodoh adalah benar adanya Kang. Nah, jadi you can use your heart but take your brain with you. Jadi tetap gunakan otakmu untuk jangan blow on lah. Ya, itulah. Intinya ya lu jangan blow on gitu loh. Nah, sama ada lagi. Itu kan jadi tadi yang pertama adalah dari akun kita dihack, kemudian situs jual beli online yang fiktif, kemudian situs cari jodoh atau pasangan juga yang ujung-ujungnya malah modus penipuan, dan yang terakhir itu adalah beberapa kategori yang terdiri dari kegiatan amal yang palsu tuh ada juga loh. Wah, itu pernah tuh charity bus. Iya. Jadi kayak dia tuh so akrab. Bingung, dia tahu nama kita loh. Selamat pagi Pak Fauzan, alhamdulillah, bagaimana kabarnya dan segala macam. Iya. Itu kita nggak tahu, tapi alangkah baiknya kalau memang kita ingin menyumbang, ingin memberikan, ya intinya ingin memberikan santunan atau apa, lebih baik yang real aja deh, ada gitu. Atau kayak kita langsung ke lembaga-lembaga yang lembaga yang udah ternama seperti ACT yang aksi cepat tanggap atau apapun itulah, ya kan. Jadi semakin kesini semakin keren. Iya, kadang-kadang gini loh. Ketika kita mau berbuat baik ya, banyak orang yang nggak percaya dengan dan akhirnya yang benar-benar mau minta sumbangan atau yang menggalang dana, alhasil akibatnya jadi kayak nggak dipercaya gitu. Nggak dipercaya. Kayak misalnya gini, ya gue kan termasuk di komunitas motor yang lumayan besar di Jakarta gitu kan. Kemarin itu kita punya program untuk nyebarin 1000 Al-Quran gitu loh. Maksud gue, kok sesusah ini untuk mencari orang-orang yang menyumbang gitu loh. Mungkin itu salah satunya juga, karena banyak banget orang yang tematiknya trauma dengan charity ternyata memang tidak tersalurkan dengan baik gitu loh. Betul. Wah, itu parah sih. Itu parah sih. Jadi ya begitulah. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, gua Dani The Man. Saya Fauzan, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.